Yang pertama, latar belakang. Nah, suatu UMKM itu didirikan itu untuk mendapatkan laba, dan perusahaan itu dapat mempertahankan usahanya dengan meningkatkan usahanya di masa mendatang. Nah, UMKM atau usaha mikro kecil itu merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi karena UMKM itu memegang peranan tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Nah, penilaian terhadap posisi keuangan ini sangat penting untuk pemilik UMKM karena posisi keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atau pencapaian yang telah dilakukan perusahaan tersebut. Nah, selain itu, posisi keuangan juga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan perencanaan di masa yang akan datang. Nah, alat untuk mengetahui posisi keuangan ini adalah laporan keuangan, yang di dalamnya ada aktivitas perusahaan yang dapat terlihat dan dapat terjadi dapat menjadi gambaran dalam pengambilan keputusan. Lalu, salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM ialah pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang baik merupakan salah satu faktor kunci penyebab keberhasilan atau kegagalan UMKM tersebut. Dengan demikian, akuntansi dapat menjadikan UMKM memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam mengelola dananya atau menjalankan usahanya. Nah, pada UMKM itu umumnya menggunakan metode berbasis kas yang mengakui pendapatan dan beban ketika kas diterima atau dikeluarkan. Nah, salah satu UMKM itu membutuhkan perhitungan akuntansi adalah usaha di bidang pertokoan. Nah, dalam hal ini kami melakukan pembuatan laporan keuangan pada UMKM Beauty Muslimah Store dengan aplikasi Mayop. Itu bertujuan untuk dapat mengetahui laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan selama satu periode tertentu. Tujuan laporan yang pertama yaitu mendeskripsikan aktivitas di dalam laporan perusahaan, yaitu pada bulan Mei tahun 2021. Yang kedua yaitu mendeskripsikan hasil pelaksanaan yang didapatkan dari pembuatan laporan keuangan pada bulan Mei 2021. Rumusan masalah yang kami buat yaitu apa saja sih aktivitas di dalam perusahaan pada bulan Mei 2021 dan bagaimana hasil yang didapat dari pembuatan laporan keuangan pada bulan Mei 2021. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu didefinisikan sebagai berikut. Itu ada usaha mikro, ialah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki atau memenuhi kriteria usaha yang telah diatur dalam undang-undang. Jika usaha kecil itu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memenuhi kriteria usaha kecil yang ada dalam undang-undang. Nah, yang ketiga ada usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan dan ada anak perusahaan atau cabang perusahaan. Dan ada kriteria yang diatur dalam undang-undang. Nah, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, itu UMKM berdasarkan omsetnya itu ada 3. Usaha mikro itu memiliki kekayaan 50 juta rupiah. Jika kriteria usaha kecil yang kedua itu memiliki kekayaan bersih sekitar 50 juta rupiah. Yang ketiga, kriteria usaha menengah itu memiliki kekayaan bersih sekitar 500.000 rupiah. Maksud saya 500 juta rupiah. Nah, yang kedua
kita harus mengetahui pernyataan standar akuntansi entitas usaha, entitas mikro kecil menengah atau SAKEMKM. Nah, dari SAKEMKM itu ada tiga laporan keuangan, yaitu pertama ada posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengerti pengertian dari MAYOP itu sendiri. Nah, dari MAYOP menurut Suharyono tahun 2019, MAYOP merupakan aplikasi dalam bidang akuntansi yang memiliki sistem otomatisasi pembukuan yang juga dapat mengintegrasikan secara lengkap seluruh fungsi akuntansi dalam satu program. Nah, sedangkan menurut komputer tahun 2015, MAYOP Accounting adalah sebuah paket software olah data akuntansi yang dibuat secara terpadu dan dapat digunakan hanya satu user saja. Nah, berdasarkan dari dua pendapat tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa program MAYOP Accounting adalah sebuah paket software komputerisasi data akuntansi yang disediakan untuk mempermudah seseorang melakukan pembukuan secara lengkap dan juga akurat dalam proses pelaporan keuangan di perusahaan jasa, dagang, industri menengah ke bawah maupun perusahaan besar. Beauty Muslimah Store adalah perusahaan dagang yang bergerak pada bidang jual beli make up dan kebutuhan kecantikan lain. Pendiri sekaligus pemilik toko ini adalah Fatimatu Soleha dan toko ini bertempat di Banyuwangi. Atau lebih tepatnya di Dusun Wringin Pitu, RT 1 RW 2, Desa Pelampung Rejo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Dan memiliki akun sosial media berupa Instagram yang diberi nama @beautymuslimah.store. Nah, produk-produk yang dijual di toko ini ada beberapa macam, antara lain sabun DS, eyelash, spirulina pot, toner saffron, teeth whitening, masker komedo, dan basma saset. Nah, di toko ini melayani pembelian eceran maupun grosir. Untuk pembelian secara grosir, harga yang diberikan berbeda dengan pembelian eceran. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar menjadi member dan mendapat harga grosir ini. Nah, bagi reseller diperbolehkan untuk melakukan pembelian kredit untuk barang yang masih pre-order. Reseller yang terdaftar di toko ini ada 3 orang, yaitu Nita, Indah, dan Kofifa. Pemilik toko terkadang juga memasok barang dagang mengkredit terlebih dahulu dari distributor. Selain melayani pembelian secara offline, pemilik toko juga melakukan transaksi secara online dan biaya pengiriman dibebankan kepada pembeli sepenuhnya. Aktivitas kegiatan pada bulan Mei 2021 di toko Beauty Muslimah Store, yaitu ada saldo awal dari kas sebesar 15 juta, piutang 770.000, persediaan 466.000, perlengkapan 200.000, peralatan 12 juta, akumulasi penyusunan peralatan 5.600.000, utang dagang 1.500.000, modal 21.336.000. Sehingga aktiva dan pasifa masing-masing memiliki saldo yang sama, yakni sebesar 22.836.000. Nah, perusahaan juga memiliki piutang yang belum terbayar dari bulan sebelumnya, yaitu dari Nita sebesar 250.000, dari Indah 340, dan dari Hovifa 180.000. Selain dari piutang, perusahaan juga memiliki beberapa persediaan dari bulan sebelumnya, yaitu sabun DS sisa 2 item, eyelash sisa 3 item, spirulina 1 item, toner saffron 3 item, teeth whitening 5 item, masker komedo 4, dan face mask saset 6. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2021 yaitu meliputi pembelian dan penjualan baik secara kredit maupun secara tunai. Nah, selain itu ada juga transaksi pembayaran piutang dari reseller. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari penyusunan laporan keuangan menggunakan MAYOP yang telah kami lakukan sebelumnya. Jadi berdasarkan data-data yang telah kami peroleh, seperti data barang dagang, data penjualan, dan juga data pembelian oleh toko Beauty Muslimah Store ini, kami memasukkannya ke dalam aplikasi MAYOP. Berdasarkan data tersebut, kami memperoleh bahwa pada bulan Mei 2021 ini, toko Beauty Muslimah Store ini mendapatkan keuntungan bersih sebesar 17.215.000 dengan penjualan yaitu sebesar 37.671.000. Nah, berdasarkan hal tersebut, laba yang diterima itu tergolong cukup tinggi dan juga beban-beban yang ada pun itu sedikit. Karena seperti yang kita tahu bahwa semakin besar beban yang dimiliki, maka
laba yang akan dihasilkan itu akan semakin sedikit pula. Nah, pada toko ini beban-beban yang dimiliki itu sedikit sehingga laba yang dihasilkan itu juga semakin besar. Selanjutnya adalah pada laporan posisi keuangan, kita dapat melihat berapa total aset, liabilitas, dan juga ekuitas yang dimiliki oleh toko Beauty Muslimah Store ini. Nah, pada toko ini itu memiliki aset sebesar 38.051.000 dengan aset yang paling besar yaitu adalah kas dengan senilai 19.947.000. Lalu untuk liabilitasnya sendiri itu adalah senilai 0 dikarenakan toko dapat melunasi hutang-hutangnya pada bulan ini. Lalu untuk ekuitas sendiri itu pemilik toko menyetorkan modalnya sebesar 21.336.000. Lalu ada juga prefer dan beberapa transaksi yang dapat menambah atau mengurangi ekuitas sehingga total ekuitas dan juga liabilitasnya itu sama dengan total aset yaitu sebesar 38.051.000. Lalu pada daftar jurnal ini kita dapat melihat transaksi-transaksi apa saja yang telah terjadi pada bulan Mei ini. Seperti transaksi pembelian, penjualan barang dagang, pembayaran hutang, dan juga pelunasan piutang. Pada pembelian barang dagang sendiri, itu toko Beauty Muslimah Store ini melakukan pembelian kepada toko MBC Skin, dan juga pada penjualannya itu transaksi yang sering terjadi yaitu pada penjualan secara tunai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, toko Beauty Muslimah Store ini itu adalah toko yang menjual berbagai macam produk kecantikan. Nah, toko ini itu dijalankan secara offline dan juga online. Toko ini juga membuka anggota yang ingin menjadi reseller dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu tentunya. Lalu, dengan melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan Mayop ini akan dapat membantu dan juga memudahkan pemilik dalam mengelola laporan keuangannya. Seperti kita dapat mengetahui apakah usaha ini mengalami keuntungan atau kerugian, sehingga kita dapat menentukan langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Lalu berdasarkan penyusunan yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa toko Beauty Muslimah Store ini itu mendapatkan laba yang cukup tinggi dikarenakan penjualannya juga cukup tinggi dan juga beban-beban yang dimilikinya itu kecil. Di sini selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Mayop. Yang pertama, pastikan sudah membuka aplikasi Mayop, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian klik Create, kemudian klik Next. Kemudian kita mengisi profil perusahaan sesuai pada laporan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada profil perusahaan, yaitu dengan mengisi nama perusahaan Beauty Muslimah Store. Kemudian mengisi nomor bisnis, yaitu kita misalkan dengan mengetik 123 saja. Kemudian mengisi alamat perusahaan. Setelah selesai mengisi profil perusahaan, maka kita klik Next. Kemudian kita memilih tahun yang akan kita gunakan untuk membuat laporan keuangan. Di sini kami menggunakan tahun 2021. Kemudian untuk last month ini kita pilih Desember sebagai akhir periode. Kemudian untuk bulan yang akan kita buat laporan keuangan, kita memilih bulan Mei. Kemudian klik Next. Kemudian klik Next lagi. Untuk tampilan berikut, kita pilih yang nomor 3. Kemudian klik Next. Lalu di sini kita akan menentukan tempat penyimpanan untuk laporan keuangan yang kita buat. Di sini kita bisa mengganti tempat penyimpanan tersebut dengan klik Change. Kemudian memilih Local Disk D.
kemudian membuat new folder. Misalnya kita buat Mayop 2. Maka kita klik save. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. D Mayop 2 Beauty Muslimah Store.mayo. Kemudian klik next. Kita tunggu proses berikut, kemudian akan muncul tampilan yaitu dua pilihan. Ini kita pilih setup assistant. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Yaitu kita membuat nama akun yang akan dibuat untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu dengan klik account, kemudian pilih account list. Nah, di sini terdapat beberapa akun, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, dan juga income atau pendapatan. Di sini pada bagian aset, kita menggunakan kas, termasuk kategori bank, kemudian piutang usaha, termasuk dalam kategori akun penerimaan, kemudian perlengkapan dan persediaan barang dagang, termasuk dengan aset lancar lain. Lalu peralatan dan inventaris toko, serta akumulasi penyusutan peralatan dan inventaris, termasuk kategori aset tetap. Kemudian pada bagian liabilitas, kita menggunakan utang usaha pada bagian akun pembayaran. Kemudian ada uang muka penjualan sebagai kategori liabilitas lain. Lalu selanjutnya pada bagian ekuitas, di sini kami menggunakan modal dan pref, yaitu merupakan kategori ekuitas. Pada akun pendapatan, yaitu kita menggunakan penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian kita klik close. Setelah mengisi nama akun yang akan digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu mengisi saldo awal laporan keuangan yang terjadi pada bulan sebelumnya. Di sini kita dapat melihatnya pada Excel laporan keuangan sebelumnya, yaitu pada bagian saldo awal. Di sini terdapat aktiva lancar, aktiva tetap, pasiva dengan total kewajiban, total modal, dan berikut total aktiva dan juga pasiva. Dari laporan keuangan sebelumnya ini, maka kita dapat memasukkannya di Mayop dengan klik Setup, kemudian pilih Balance, lalu pilih pada Account Opening Balance. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah tersedia pada laporan keuangan sebelumnya. Setelah selesai, maka klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat card list, yaitu dengan klik card file, pilih card list, kemudian klik new untuk membuat data baru. Di sini menuliskan nama customer ataupun supplier yang akan kita tuju, yaitu misalnya kita pilih customer pada bagian card type, kemudian kita mengetikkan nama, kemudian pilih OK. Maka akan muncul pada tampilan berikut. Begitu pula dengan bagian supplier. Di sini ada supplier satu, yaitu dengan nama MBC Skin, dan ada customer 1, 2, dan 3. Ini merupakan reseller dari toko Beauty Muslimah Store. Kemudian ada customer harian, yaitu kita beri nama tunai harian. Kemudian kita close. Setelah membuat card list, maka langkah selanjutnya itu kita memasukkan data utang maupun piutang pada laporan keuangan bulan sebelumnya, yaitu dengan cara klik setup, pilih balance, kemudian pilih customer balance untuk mencatat piutang pada laporan keuangan sebelumnya.
maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk memasukkan data tersebut, kita klik Add Cell, lalu memberi nama customer yang telah memiliki piutang pada laporan keuangan sebelumnya. Di sini saya misalkan pada customer 2 yaitu Indah. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Kemudian kita menuliskan tanggal 1 pada bulan yang akan kita buat laporan keuangan saat ini. Kemudian mengisikan jumlah piutang yang telah terjadi sebelumnya. Setelah itu, klik record. Lalu untuk mencatat utang usaha pada laporan keuangan sebelumnya, caranya sama, yaitu dengan klik setup, pilih balance, lalu pilih pada bagian supplier balance. Untuk cara mengisinya yaitu dengan klik add purchase, lalu masukkan nama supplier, memasukkan tanggal pada bulan yang akan kita buat laporan keuangan. Lalu mengisikan angka pada laporan keuangan sebelumnya sejumlah utang yang telah terjadi pada bulan sebelumnya. Kemudian klik record. Langkah selanjutnya yaitu mencatat persediaan awal. Caranya yaitu dengan mengklik inventory, lalu mengklik item list. Nah, di sini kita mencatat terlebih dahulu daftar persediaan yang dimiliki oleh UMKM dengan mengklik new, lalu mengisikan item number. Di sini kami menggunakan item number yaitu berupa singkatan dari nama produk. Misalnya contoh untuk sabun Diamond Sakura, kita menuliskan DS. Lalu untuk nama sabun Diamond Sakura, lalu mencentang 3 pilihan I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Nah, I buy this item ini untuk membeli item tersebut dimasukkan ke HPP barang dagang. Untuk penjualan item dimasukkan ke penjualan, untuk penyimpanan item dimasukkan ke persediaan barang dagang. Selanjutnya untuk buying details. Nah, di sini mengisikan harga pembelian pada standar cost yaitu seharga 80.000. Lalu selanjutnya selling details. Yaitu di sini mengisikan harga penjualan. Nah, di sini juga perlu untuk mengisikan kode pajak. Namun karena produk dari UMKM Beauty Muslimah ini tidak ada pajak yang tercatat, jadi kami mencatat dalam non-taxable. Lalu diklik OK. Nah, selanjutnya berlaku sama untuk produk-produk lainnya. Nah, untuk UMKM ini terdapat 7 produk, yaitu yang pertama sabun Diamond Sakura, eyelash, face mask, masker komedo, spirulina pot, toner saffron, dan teeth whitening. Selanjutnya di close. Nah, setelah mencatat daftar item tadi, kita mencatat untuk jumlah persediaan awal. Nah, jumlah persediaan awal itu diisi dengan mengklik adjust inventory, lalu mengklik pada bagian item number. Untuk tanggal di sini diisikan tanggal awal bulan periode yaitu tanggal 1 Mei 2021. Lalu mengklik 2 kali pada item number. Nah, lalu dipilih produk apa yang akan diisi persediaan awalnya. Contohnya menggunakan sabun Diamond Sakura ini, use item. Lalu diisikan berapa quantity yang
ada pada persediaan bulan sebelumnya. Contohnya misalnya 2. Nah, untuk persediaan awal ini sudah tersedia di laporan sebelumnya milik Beauty Muslimah, bisa dilihat di Excel pada keterangan persediaan. Nah, jumlah persediaan akhir bulan April. Di situ ada sabun DS sejumlah 2, eyelash 3, dan seterusnya. Lalu kembali ke Mayop. Nah, di sini mengisikan sejumlah laporan tadi, lalu diklik record. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk menyesuaikan persediaan tadi, kita mengklik count inventory. Nah, pada tampilan ini, jika belum di adjust inventory, itu akan berbeda tampilan untuk perhitungan on hand dan counted. Jadi, untuk yang dimasukkan angka tadi akan masuk di counted. Lalu nanti akan ada perbedaan antara counted dan on hand. Lalu kita klik adjust inventory untuk menyamakan jumlah yang di on hand dan yang dihitung. Lalu selanjutnya klik cancel saja. Nah, setelah semua saldo awal sudah diisikan, kemudian kita lanjut ke transaksi. Nah, dari tampilan laporan keuangan yang disediakan oleh UMKM pada Excel, di sini sudah terdapat dibagi beberapa transaksi, yaitu memasok barang, penjualan, dan pengeluaran. Untuk memasok barang, di sini ditampilkan tanggal pembelian produk, terus lalu nama produk, jumlah item, harga distributor atau harga pembelian, jumlah, lalu keterangan order, lalu keterangan pembayaran utang atau dibayar tunai. Lalu selanjutnya pada penjualan. Pada penjualan di sini berisi keterangan mengenai tanggal penjualan, pembeli, produk, item, harga jual, total, jumlah dibayarkan, dan jumlah kurang bayar, serta keterangan. Lalu selanjutnya untuk transaksi pengeluaran. Nah, di sini berisi tanggal, lalu keterangan, total, dan dibayar. Nah, dalam transaksi pengeluaran ini berisi pengeluaran untuk pembayaran utang dan juga untuk pembelian perlengkapan atau pembayaran beban lain-lain. Selanjutnya kembali ke Mayop. Yang pertama untuk mencatat pemasokan barang. Nah, untuk pemasokan barang di sini yang pertama harus dilakukan yaitu mengklik purchase. Lalu mengklik enter purchases. Lalu yang pertama memilih supplier, karena supplier dari UMKM tersebut hanya satu, langsung dipilih MBC Skin. Lalu mengganti tanggal sesuai tanggal transaksi terjadi. Lalu kemudian mengisikan bill. Bill di sini merupakan jumlah item yang dibeli. Selanjutnya item number berupa kode. Kode barang yang dibeli. Misalkan di sini DS atau Diamond Sakura, kemudian nanti akan otomatis muncul harga dan total pembayaran yang harus dilakukan. Nah, dalam keterangan di laporan keuangan milik UMKM tersebut dijelaskan bahwa terdapat biaya pengiriman, yaitu sebesar 20.000 setiap pembelian yang terjadi. Lalu kemudian apabila transaksi ini termasuk tunai, maka dituliskan pada bagian pay today sesuai dengan total amount yang ada. Lalu apabila transaksi ini termasuk utang, maka pay today dikosongi. Lalu kemudian klik record. Nah, untuk transaksi mengenai penjualan, maka kita klik sales.
lalu enter sales. Nah, lalu dipilih customer. Misalnya di sini kita memilih customer yang berupa reseller yaitu Indah. Lalu mengganti tanggal sesuai transaksi yang dilakukan. Lalu mengisi ship yaitu jumlah item yang dibeli. Lalu item number yaitu kode produk. Lalu untuk deskripsi nama produk nanti otomatis muncul dan juga harga serta total. Nah, untuk harga di sini UMKM Beauty Muslimah ini memiliki perbedaan harga antara reseller dan penjual eceran. Nah, ini bisa dilihat di file Excel pada bagian keterangan persediaan. Nah, contohnya untuk sabun DS di sini harga ecer yaitu sebesar 120.000 dan harga reseller sebesar 96.000. Nah, karena pada Mayot kami mencatat untuk harga tetapnya yaitu berupa harga ecer, maka apabila terjadi penjualan untuk reseller, kami mengetikkan secara manual. Seperti pada contoh Mayot berikut, untuk harga sabun Diamond Sakura di sini yang tertulis di situ masih merupakan harga eceran. Lalu kami mengetikkan secara manual sesuai harga reseller yang ada pada UKM Beauty Muslimah ini. Lalu kemudian sama seperti tadi, apabila penjualan ini termasuk tunai, maka dituliskan pada bagian paid today sesuai total amount yang terjadi. Dan apabila ini utang, maka paid today akan dikosongi, dan apabila pembeli membayarkan uang muka, maka paid today diisi dengan uang muka sesuai uang yang diterima dari pembeli tersebut. Lalu kemudian diklik record. Nah, untuk pembelian dan penjualan tadi itu sama untuk seluruh transaksi yang ada pada UMKM Beauty Muslimah. Nah, di sini bisa kita cek di transaction journal. Untuk penjualan kita klik dulu tanggal, yaitu pada tanggal 1 Mei hingga tanggal 31 Mei. Nah, di sini bisa terlihat semua transaksi penjualan. Lalu untuk pembelian bisa kita cek di purchase. Ini juga sudah tampil semua transaksi pembelian dari UMKM Beauty Muslimah. Lalu kita close. Selanjutnya yaitu pada transaksi pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kan untuk pembayaran utang dan juga untuk pembayaran beban lain-lainnya. Nah, untuk pembayaran utang kita klik pada sales, lalu kita klik pada purchase, lalu pada pay bills, lalu kita pilih supplier yang akan kita bayar hutangnya. Lalu mengklik tanggal sesuai tanggal pembayaran. Nah, karena pada bulan Mei ini seluruh hutang sudah terbayarkan, jadi tidak muncul. Harusnya di situ sudah muncul tanggal terjadinya hutang. Lalu kita nanti menuliskan jumlah yang kita bayarkan pada amount applied. Lalu nanti diklik pada amount di bawah tanggal untuk menyesuaikan agar out of balance-nya 0. Lalu nanti kita klik record. Nah, selanjutnya apabila terdapat pembayaran piutang, maka kita klik sales.
lalu mengklik receive payment. Nah, di sini kita memilih customer yang melakukan pembayaran piutang tersebut. Misal contoh di sini Indah. Nah, seperti ini, maka sudah tampil di situ tanggal terjadinya utang dan jumlah sisa utang yang dimiliki oleh Indah. Nah, nanti kita tuliskan amount applied atau jumlah hutang yang akan dibayarkan oleh Indah. Misal Indah ingin melunasi, maka kita tuliskan sejumlah total due, lalu kita klik amount receive. Lalu kita pilih payment method, yaitu secara cash. Lalu kemudian kita klik record. Untuk contoh ini kita cancel saja. Nah, untuk pembayaran beban lainnya, maka kita klik pada account. Lalu mengklik record journal entry. Lalu kemudian mengisikan tanggal terjadinya pembayaran tersebut. Nah, dalam memo kita tuliskan untuk apa pembayaran tersebut. Misalnya untuk pembayaran listrik. Lalu diklik account, mencari beban listrik. Yaitu biaya listrik, use account. Lalu sejumlah yang dibayarkan, misal 200.000. Nah, lalu untuk kredit yaitu pada kas. Lalu setelah out of balance 0 bisa di-record. Nah, untuk transaksi ini bisa dilihat dari transaction journal. Nah, di sini bisa dilihat terdapat beberapa transaksi, yaitu pembelian perlengkapan, pembayaran listrik, pembayaran gaji admin, pengambilan untuk keperluan pribadi, dan penyesuaian untuk penyusutan. Selanjutnya di close. Nah, setelah semua transaksi sudah tercatat, ya sekarang kita mencetak untuk laporan keuangan yang dibutuhkan dengan cara mengklik analisis. Apabila yang dibutuhkan laporan raca, maka yang diklik yaitu balance sheet. Kemudian diklik print. Lalu memilih opsi Microsoft Print to PDF. Lalu diklik print. Lalu di close. Nah, apabila laporan keuangan yang dibutuhkan laporan laba rugi, maka kita mengklik analisis, lalu memilih profit and loss. Lalu sama seperti tadi langkahnya, yaitu diklik print, lalu memilih Microsoft Print to PDF, lalu diklik print. Kemudian di close. Nah, apabila kita membutuhkan daftar jurnal untuk seluruh transaksi, maka kita bisa mengklik transaction journal, lalu mengklik all. Nah, kemudian diklik print sama seperti tadi. Dengan memilih Microsoft Print to PDF, lalu diklik print. Cancel. Nah, untuk melihat hasilnya bisa dilihat di lokasi penyimpanan yang tadi sudah kita tentukan di awal. Nah, contohnya untuk laporan raca akan tampil seperti berikut. Nah, untuk laporan raca atau balance sheet akan tampil tampilan seperti ini. Setelah itu, apabila semua sudah tersimpan laporan, maka kita bisa menutup aplikasi Mayop.
Lalu kita klik no. Nah, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.